Dewa Obat Terkuat. Bab 97. Tiba-tiba pemantik api padam. Saat berikutnya, Xiao Dao tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dagu pria itu dengan keras, membuatnya pingsan. Aku belum pernah mendengarnya. Di tengah malam, hati-hati dengan lilin. Apa menurutmu aku sebodoh kamu? Ia meletakkan korek api, menghampiri pria tersebut, mengulurkan kakinya dan menendang wajah pria tersebut. Setelah memastikan dirinya pingsan karena tendangan tersebut, ia langsung menarik tali dan mengikat pria tersebut. Pada saat yang sama, adegan serupa juga terjadi di beberapa tempat lain. Mereka yang datang untuk membakar tidak datang. Ini adalah situasi yang mengundang Anda untuk dimasukkan ke dalam guci. Dan orang-orang yang menunggunya di sini sebenarnya adalah orang-orang yang terkenal kejam di kalangan bawah tanah. Dalam 10 menit, 5 atau 6 orang ditangkap, dipukuli, menangisi ayah dan ibunya kesakitan, dan semuanya diikat. Ada 7 orang di gudang itu, termasuk pria berambut perak. Melihat semua orang ditangkap, jakun pria berambut perak itu meluncur, apalagi yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Dia berteriak keras, tapi tidak ada yang berbicara. Mereka tidak mau mengatakan bahwa mereka melakukannya hanya demi uang, bukan demi kesetiaan persaudaraan. 7 orang diikat menjadi satu, dan pisaunya lewat di depan mereka. Saudara Dao, kita semua berada dalam lingkaran yang sama. Kami tidak melihatmu ketika kamu menundukkan kepala tetapi tidak melihat ke atas. Tidak perlu menjadi terlalu hebat. Pemimpinnya menjadi tenang, mengetahui bahwa Xiao Dao tidak akan kejam, tetapi menjadi tenang, jika kamu benar-benar berani membunuh kami, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kamu tidak berani, biarkan dia pergi. Agar tidak mempersulitmu, bos. Xiao Dao berjongkok dan tersenyum. Mempersulit siapa? Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjambak rambut pemimpin itu, berkata dengan keras, dengarkan aku dengan jelas, bosku saat ini. Tidak akan sulit. Bentak. Lalu, terdengar sebuah tamparan yang membuat telinga sang pemimpin berdenging dan dia meringis kesakitan. Panggilan. Xiao Dao memandang Liu Feifan. Liu Feifan mengangguk dan segera memanggil Liu Qing tanpa ragu-ragu. Bibi, aku menangkap beberapa orang dari lingkaran bawah tanah dan mencoba membakar pabrik proyek baru Ye. Ada keheningan sesaat di ujung telepon. Dia tidak marah karena Liu Feifan meneleponnya di pagi hari. Ketika dia mendengar seseorang membuat masalah dan mencoba membakar pabrik Ye, dia tahu apa yang sedang terjadi. Aku akan mengirim seseorang ke sana segera. Meletakkan telepon, Liu Qing menarik napas dalam-dalam. Dia duduk di mejanya. Di depannya adalah tangan kanannya dalam operasi ini. Gao yang bisa dijadikan contoh tipikal. Rantai bukti kejahatannya sangat memadai. Kita bisa menduga itu dilakukan oleh orang-orang di lingkarannya, tapi tidak ada salahnya bagi kita. Mantan bos besar di lingkaran bawah tanah Tianhai sekarang di penjara. Menurut informasi yang dikirim secara anonim oleh orang lain, itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati pada Gao Yang. Sekarang Tianhai meluncurkan operasi guntur untuk sepenuhnya memurnikan lingkaran bawah tanah, dan ini adalah perintah dari utara. Liu Qing tahu bahwa segala sesuatunya sulit untuk dilakukan dan dia berada di bawah tekanan besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa satu demi satu orang secara anonim mengirimkan informasi penting, yang sangat membantunya. Gao yang bisa menjadi model, tapi dia tidak hanya membunuh ayam untuk menakuti monyet. Dia berkata, Liu Qing sudah menebak dari mana sumber utama tindakan ini berasal, dan dia tahu lebih baik tujuan orang itu. Yang harus dia lakukan adalah bekerja sama dengannya dan melakukan bagiannya dengan baik. Selain itu, tidak ada yang lain. Dia menghirup napas dalam-dalam. Saya akan mengatur apa yang harus saya lakukan secara spesifik. Sekarang beritahu tim ketiga untuk pergi ke suatu tempat bersama saya. Apakah kamu ingin mengambil tindakan saat ini? Ini bukan tindakan, hanya mengumpulkan sampah. Liu Qing tidak banyak bicara dan segera membawa orang ke pabrik Ye di pinggiran kota. Fang Zaitian juga begadang semalaman menunggu kabar. Hingga fajar menyingsing, belum ada kabar yang datang. Dia mengutuk dan memukul meja dengan keras, wajahnya berubah sangat jelek. Kehilangan beberapa orang tidak akan berdampak besar padanya. Dia punya banyak cara untuk menjaga kebersihan tanpa melibatkan dirinya sendiri. Namun semakin dia gagal menyelesaikan masalah ini dengan mudah, dia menjadi semakin marah. Sekarang Fang Yuan telah memberinya kesempatan. Jika dia tidak bisa tampil baik lagi, Fang Yuan pasti akan kecewa. Dia hanya memiliki kesempatan terakhir. Sekali dia kalah, dia akan kehilangan segalanya. Dering, dering, dering.
Telepon berdering. Fang Zaitian sedang tidak ingin peduli, tapi ponselnya terus berdering. Siapa yang akan meneleponku sepagi ini? Dia berjalan mendekat, mengangkat teleponnya dan melihat nomor itu, sedikit mengernyit, jelas tidak sabar. Apa yang kamu mau dari aku? Nada suara Fang Zaitian tidak terlalu bagus. Tentu saja aku punya kabar baik untukmu. Itu Gao Fei di ujung telepon yang lain. Huff, kamu masih berani meneleponku. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Itu tidak ada hubungannya denganku, hanya kamu yang bodoh. Gao Fei tidak sopan, tapi aku bisa menebusnya. Fang Zaitian tidak menjawab, menunggu Gao Fei melanjutkan. Dia sudah mengirim seseorang untuk mencari Gao Fei, tapi tanpa diduga, Gao Fei berinisiatif untuk mencarinya. Kerjasama antara Ye dan Linglong itu palsu. Kata-kata Gao Fei membuat Fang Zaitian merasa terharu di dalam hatinya. Apa katamu? Kamu tidak mendapatkan kontrak dari Linglong Group. Mitra target kamu adalah orang lain. Gao Fei juga baru saja mendapat berita itu, dan dia bersusah payah untuk memastikannya 100% sebelum menelepon Fang Zaitian di pagi hari. Dengan kata lain, grup Linglong telah tertipu. Tuan Ye sangat berani. Beraninya kamu menipu Linglong Group. Mengapa Xia Yun mau bekerja sama dengan mereka? Fang Zaitian bertanya. Dia mendengar dari Fang Yuan bahwa Xia Yun berpartisipasi dalam acara pemotongan pita Ye dan dekat dengan Ye Qiansui dan lainnya. Apakah kamu tidak tahu betapa liciknya Ye Qiansui? Gao Fei mencibir, kamu dapat menemukan caramu sendiri untuk mengkonfirmasi berita ini. Aku hanya mengingatkanmu. Kali ini, tidak ada uang yang dikenakan. Setelah mengatakan itu, Gao Fei menutup telepon. Fang Zaitian memegang ponselnya dan memikirkan baik-baik kemungkinan masalah ini. Jika Gao Fei benar-benar laki-laki Ye Qiansui, lalu apa tujuannya mengatakan hal ini padanya? Tampaknya tidak ada faktor yang dapat menguntungkan Ye. Tetapi begitu orang-orang di grup Linglong mengetahui bahwa Ye sedang mempermainkan mereka, konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh Ye. Pokoknya, tidak ada ruginya bagiku, kan? Fang Zaitian tidak mudah untuk ditipu, dan dia tidak begitu mengabaikan keseriusan suatu hal. Apalagi sekarang, dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya dan tidak bisa membuat kesalahan lagi. Setelah memikirkannya dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa itu tidak akan berdampak banyak padanya, Fang Zaitian memutar nomor Xia Yun. Dududu. Telepon berdering beberapa kali dan kemudian suara Xia Yun terdengar. Tuan Fang, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya? Fang Zaitian tersenyum, dan setelah beberapa kata sopan, dia berhenti sejenak dan berkata langsung, Tuan Xia, sebagai seorang teman, saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda sesuatu. Tuan Fang, itu tidak masalah. Fang Zaitian dapat merasakan bahwa suasana hati Xia Yun sepertinya sedang baik, dan sepertinya dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Xia tahu bahwa perusahaan yang benar-benar ingin Anda ajak bekerja sama bukanlah grup Linglong, tetapi pesaing Anda, grup Baide. Saat ini, Xia Yun di ujung telepon sedang berada di kantor Ye Qiansui. Telepon diletakkan di luar, dan semua orang mendengarkan dan menonton. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Zaitian tentang Baide Group, semua orang melihat ke arah Ye Qiansui. Sekarang kita bisa menentukan siapa pengkhianatnya. Lin Yi, yang duduk di samping, berkata dengan tenang. Bab 98. Semua orang memandang Ye Qiansui, yang sedikit mengangguk. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia tidak menyangka orang itu adalah orang itu. Dia bahkan tidak berpikir untuk memasukkannya ke dalam daftar tersangka pada awalnya. Bagaimana mungkin dia? Tapi sekarang, apalagi yang bisa kukatakan? Melihat Ye Qiansui yakin, Xia Yun mengangkat telepon, Tuan Fang, sejujurnya, pesan terakhir Anda salah. Kali ini, saya khawatir pesan itu salah lagi, bukan? Ada sedikit kemarahan dalam nada suaranya yang tidak bisa dideteksi oleh Fang Zaitian. Palsu. Bagaimana bisa palsu? Tuan Fang, dalam bisnis, Anda harus melihat ke atas dan ke bawah untuk bertemu satu sama lain. Informasi palsu Anda telah menyebabkan banyak kerugian bagi grup Linglong kami, jadi saya harus mengganti kerugian tersebut. Sesuai instruksi pemimpin kami, kerjasama dengan keluarga Fang telah berakhir. Tidak akan ada peluang kerjasama di masa depan. Anda harus menjaga diri sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Keputusan ini tentu saja tidak dibuat oleh para pemimpin tingkat atas grup Linglong, tetapi oleh dia.
Xia Yun tentu saja cukup pintar untuk mencapai sejauh ini. Jika dia tidak dapat lagi melihat bahwa keluarga Fang mencoba segala cara untuk berurusan dengan keluarga Ye, maka dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Sekarang, dia tidak dapat menyinggung keluarga Ye, dan bahkan perlu menunjukkan cukup banyak rasa hormat dan dukungan di depan Lin Yi. Adapun keluarga Fang, dia tidak menyukainya sama sekali. Saya pikir orang yang memberikan informasi kepada keluarga Fang tidak akan berakhir dengan baik. Xia Yun memandang Ye Qiansui dan berkata, bagaimanapun, karena dia, keluarga Fang kehilangan miliaran dolar dan juga kehilangan masa depan mereka. Beratnya kata-katanya membuat hati Ye Qiansui bergetar. Keluarga Fang telah memutuskan kerjasama dengan grup Linglong, dan grup Linglong tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga Fang di masa depan. Tentu saja dia tahu bahwa dibandingkan dengan raksasa seperti Linglong Group, keluarga Fang di kota Tianhai bukanlah apa-apa, apalagi keluarga Ye. Namun, sikap Xia Yun terhadap keluarga Ye sangat berbeda. Kenapa ini? Ye Qiansui ingin bertanya, tapi jelas Xia Yun tidak mau menjawab. Tuan Ye, mulai sekarang satu-satunya mitra Linglong Group di Tianhai adalah Ye. Saya harap kita dapat bekerja sama untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan. Xia Yun tersenyum. Ye Qiansui mengangguk, saya pasti akan melakukannya. Hanya ada satu mitra di sebuah kota, yang setara dengan menyerahkan seluruh pasar kepada Ye. Bantuan ini terlalu besar. Saya pikir Tuan Ye memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan datang kepada saya kapan saja. Setelah mengatakan itu, Xia Yun berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal dan mengangguk kepada Lin Yi. Saat mereka saling memandang, Lin Yi mengangguk sedikit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan menyuruh Xia Yun keluar kantor sebelum kembali. Lin Yi masih duduk di sana. Ayo lakukan. Dia tidak ingin membuang waktu. Beberapa orang yang ditangkap di pabrik tadi malam telah dibawa pergi oleh Liu Qing. Saya yakin dia memiliki kemampuan untuk menggali beberapa bukti berharga dari mulut orang-orang ini. Tidak akan ada masalah besar dalam penyaliban di masa depan. Yang paling penting sekarang adalah membersihkan serangga dan pengkhianat di keluarga Ye. Xiao Zhao. Wajah Ye Qiansui menjadi gelap, beritahu semua karyawan perusahaan untuk mengadakan rapat. Semua pegawai. Xiao Zhao tertegun sejenak, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dengan cepat menjawab, ya, saya akan segera mengaturnya. Setelah itu, dia bergegas pergi. Ye Qiansui dan Lin Yi adalah dua orang yang tersisa di kantor. Aku benar-benar tidak menyangka itu dia. Wajah Ye Qiansui penuh dengan kekecewaan, kakekku sangat baik padanya. Dia dipromosikan selangkah demi selangkah dari karyawan akar rumput menjadi eksekutif saat ini dan memberinya segalanya. Bagaimana dia bisa? Dia menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Tentu saja dia tahu bahwa orang akan berubah, tapi dia benar-benar tidak bisa menerima keadaan menjadi seperti ini, membalas kebaikan dengan kebencian. Tidak semua orang tahu bagaimana bersyukur. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Orang yang bisa dipercaya itu sangat berharga. Saat kamu bertemu seseorang yang mengkhianatimu, kamu harus lebih tegas. Lin Yi selalu seperti ini, dia selalu mengatakan apa yang dia inginkan dan tidak pernah berbicara omong kosong. Dia berdiri, ayo kita lakukan. Ye Qiansui mengangguk. Semua karyawan Ye diberitahu dan dikumpulkan di aula yang penuh dengan orang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang harus berkumpul secara tiba-tiba. Bahkan para eksekutif dan pemegang saham tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Kantor baru saja memberitahu kami bahwa semua orang ada di sini. Apa terjadi sesuatu? Aku tidak tahu. Itu terlalu mendadak. Pasti telah terjadi sesuatu. Apakah ada yang salah dengan Tuan Ye? Ada banyak obrolan di antara kerumunan, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan beberapa eksekutif mengerutkan kening saat ini. Apakah Tuan Ye mengatakan sesuatu? Beberapa eksekutif berdiri di sana, berkomunikasi, dan seseorang bertanya. Tidak, selama periode ini, Tuan Ye melakukan sesuatu secara tiba-tiba. Dia tidak pernah memberitahu kami dan hanya memberi perintah langsung di akhir. Kamu tidak terlalu mempercayai kami. Terakhir kali harga murah bocor, Tuan Ye marah. Bagaimana Anda bisa percaya padaku? Beberapa orang menggelengkan kepala. Wajah seseorang yang berdiri di tengah kerumunan berubah sedikit dan dia terlihat sedikit gugup, tapi dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata.
Dia telah mengirimkan segala macam informasi rahasia kepada Gao Fei sebelumnya, termasuk kali ini Ye Qiansui mendatanginya, mengatur agar dia melakukan beberapa hal, dan memberitahunya bahwa mitra sebenarnya Ye bukanlah grup Linglong, tetapi grup Patek. Tentu saja, dia segera menyampaikan kabar tersebut kepada Beben Fei. Tapi sekarang, dia merasa agak tidak nyaman. Diam. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari radio, itu adalah Ye Qiansui. Semua orang langsung terdiam. Ye Qiansui berjalan ke depan, memegang mikrofon di tangannya, harap diam. Hari ini, saya telah memanggil semua orang ke sini. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Matanya setajam pisau. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkannya karena dia seorang wanita. Sebaliknya, temperamennya yang arogan dan dingin membuat orang secara alami merasakan jarak dan tidak berani mendekat dengan mudah. Sebagai karyawan Ye, apakah kamu merasa sedih? Ye Qiansui bertanya. Orang-orang yang berdiri di bawah semuanya tercengang, bertanya-tanya mengapa Ye Qiansui menanyakan pertanyaan seperti itu. Merasa dirugikan. Mereka benar-benar tidak menyangka akan dianiaya. Di antara perusahaan Tianhai di industri yang sama, gaji Ye memang bukan yang terbaik, tapi bisa dibilang di atas rata-rata. Ye Qiansui, bosnya, memiliki temperamen yang dingin dan terlihat menyendiri dari orang lain, tetapi kepedulian dan bantuannya terhadap karyawannya tulus. Bahkan ada seorang karyawan yang ibunya sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Dia tidak bisa membayar uangnya dan hampir pulang menunggu kematiannya. Ada juga karyawan dari tempat lain yang telah bekerja di Ye Group selama bertahun-tahun dan harus keluar karena anak-anak mereka harus bersekolah, dan tidak ada syarat untuk bersekolah di Tianhai menyelesaikan masalah sekolah anaknya. Dan, masih banyak lagi. Ye Qiansui sangat dingin, itu hanya permukaannya, tapi hatinya lembut dan hangat. Apakah dirugikan bekerja di perusahaan seperti itu dengan sentuhan dan ekspektasi manusiawi? Tidak dirugikan sama sekali. Bersambung.